beli atau sewa? Kalau seseorang bisa menghasilkan uang yang hebat sekali berlipat-lipat, lebih baik sewa. Kan uang itu kan bisa modal kerja dan bisa digandakan berlipat-lipat. Contohnya siapa? Warren Buffett. Warren Buffett ketika dia muda, dia butuh uang dia untuk modal kerja. Sebagai investor saham, dia bisa gandakan uang berlipat-lipat, maka dia menunda membeli rumah, dia sewa terus. Oh, Warren Buffett begitu ya, oke. Sewa terus. Tapi apakah Anda punya kemampuan seperti Warren Buffett? Iya, kalau nggak punya ya lebih baik. Kalau Anda tidak bisa menggandakan uang, ya tentu saja lebih baik beli rumah daripada sewa. Beli rumah lebih baik daripada sewa. Tapi kalau Anda punya kemampuan seperti Warren Buffett sehingga dia menunda beli rumah, oke juga. Tergantung punya kemampuan nggak. Kalau punya kemampuan yang hebat, lebih baik sewa. Kalau nggak punya kemampuan yang hebat, ya lebih baik beli. Iya. Apalagi kalau hanya ikut-ikutan Pak Lokio. Belajar dari baru pemula, kemudian sudah mau mencoba untuk invest yang beresiko tinggi, atau yang coba bunga resiko tinggi, itu kan juga resiko untuk mengorbankan impian. Warren Buffett termasuk orang yang sederhana ya. Dia beli rumah di Omaha tahun 1958, 31.500. Dia sudah tinggalin rumah itu 64 tahun, dia belum pernah pindah rumah ya. Rumah dia sederhana sekali. Padahal Warren Buffett dengan uangnya 100 miliar dolar yang dia miliki, 1.500 triliun, dia mau beli rumah di mana saja bisa. Ya. Kalau boleh tahu, seorang Pak Lo Keng Hong, apakah juga menerapkan hidup sederhana Pak Lo Keng? Ya, saya hidup sederhana. Seperti apa Pak Lo Keng? Boleh tahu nggak? Ya, saya hidup sederhana. Lihat contohnya, ini saya pakai jam tangan Seiko yang sudah saya pakai dari tahun 2005, sudah 17 tahun. Katanya Pak Lo Keng juga kalau sehari-hari di Jakarta juga nggak naik mobil mewah ya? Betul nggak Pak Lo Keng? Iya, saya masih pakai mobil Volvo tahun 95 ya, 95. Ya itu, hidup hemat dan sederhana. Karena kalau kita pakai mobil mewah, bukan saja jadi incaran perampok, serem banget ya, bisa diincaran perampok, terus bisa bikin iri orang lain, ya. Dan mobil mewah itu kan ada penyusutan, depresiasi. Setahun penyusutannya berapa? Kalau terus setahun menyusut sampai 10 tahun, tinggal berapa mobil itu? 20 tahun tinggal berapa mobilnya? Dan akhirnya mobil mewah yang mahal itu ujungnya jadi besi tua, jadi scrap. Ya, sayang membeli uang untuk dibelikan mobil karena ada depresiasi. Lebih baik uang kita dibelikan sesuatu yang apresiasi, yang tidak depresiasi. Setuju. Tadi Pak Lo Keng bilang kalau beli oke, sewa juga oke, selama bisa muter uang dan bisa menggandakan uang. Iya, kalau enggak ya jangan. Tapi seringkali banyak orang itu sewa, tapi uangnya akhirnya kepake untuk gaya hidup yang berlebihan. Oh, itu keliru beli besar. Beli mobil, jalan-jalan. Karena kalau beli mobil Pak Long, 1M itu mewah sudah. Tapi kalau beli rumah 1M biasa Pak Long. Beli jam tangan 300 juta sudah mewah. Tapi kalau beli rumah 300 juta, dapatnya nggak bisa dipamerin. Menurut Pak Lo Keng Hong, bener nggak sih orang itu bela-belain sewa untuk pamer? Katanya gini, kalau pamer kan bisa naikkan image kita di depan orang, sehingga orang tidak percaya. Gitu. Kualifikasi kita itu tidak diukur dari apa yang kita pakai, tapi dari apa yang kita katakan dan lakukan. Nilai seseorang itu kan bukan dari apa yang dia pakai, diukur bukan dari apa yang dia pakai, tapi
Nilai seseorang itu dilihat dari apa yang dia katakan dan lakukan. Dan kalau dia lebih baik beli mobil daripada beli rumah, itu keliru. Kan mobilnya depresiasi. Iya. Sedangkan rumah yang dia beli kan apresiasi, tentu keliru jadinya.